Iya. Tadi ada yang inget nggak ya waktu Pak Aska ngejelasin soal dissolving pulp? Dissolving pulp ya? Coba tanya Rian, sepertinya dia tahu. Oh, soal dissolving pulp. Dengerin ya. Dissolving pulp adalah pulp dan kandungan selulosa algi dan kandungan komponen lain seperti lignin, abu, abu tak larut asam, kelarutan dalam alkali dan ekstraktif rendah. Prinsip dasar pemasakan dalam dissolving pulp yaitu penghapusan atau penyesuaian hemiselulosa. Pembuatan pulp alkaline craft tidak mampu membuat hemiselulosa yang cukup rendah, dan adanya kebutuhan untuk kondisi asam yang menghasilkan hidrolisis, ikatan antara gula dipecah dan dilarutkan. Memasak dissolving pulp terbagi menjadi dua, yaitu prehidrolisis uap dan netralisasi. Tahap prehidrolisis uap merupakan tahap awal. Pada tahap ini terjadi pengangkatan hemiselulosa dengan menggunakan autohidrolisis sehingga kandungan yang bukan selulosa akan dikeluarkan dalam serpihan kayu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hemiselulosa, menurunkan pulp yang direject, dan meningkatkan mutu pulp serta mengurangi pemakaian likor. Oh iya, Itu Wilson. selanjutnya adalah tahap netralisasi. Tahap ini adalah tahap di mana warm black liquor yang merupakan pemanasan awal. Pemasakan dipompakan ke dalam digester dan diisi secara kontinu sampai overflow. Proses ini bertujuan untuk penetralisasian dan disfungsi chips agar didapatkan reaksi kimia antara serpihan kayu dengan alkali aktif terdispersi secara homogen, dan pemasakan pulp yang dihasilkan memiliki kematangan yang tidak bervariasi. Pada dissolving pulp juga dilakukan pencucian dengan brown stock washing. Brown stock washing pada dissolving pulp hampir sama dengan brown stock washing pulp craft pulp. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan senyawa terlalu organik dan anorganik, air kotor atau cairan hitam yang lemah dari serat dengan menggunakan cairan pencuci. Begitu teman-teman. Oh, ternyata buat sesuatu dari pulp itu rumit ya. Oh, thank you udah. Hai Cini. Hai Kintan. Ih, kamu juga baru ya? Kayaknya bahannya bagus deh. Pantesan Dit, Kintan seneng banget. Ternyata jilbab baru ya. Iya nih, soalnya bahan sama warnanya itu bagus banget. Makanya aku beli. Wah, pantesan. By the way, ini bahannya dari serat rayon kan? Oh iya, kalian tahu nggak? Ini tuh dari serat rayon viskos loh. Iya. Terus kalian ada yang tahu nggak keunggulan dari serat rayon viskos itu? Gini, biar aku jelasin. Serat atau fiber merupakan pembuatan benang atau bahan baku lainnya. Benang itu sendiri merupakan bahan baku kain. Dari bahan baku kain tersebut terdapat dua jenis serat. Yang pertama, serat yang berasal dari alam, yaitu serat alam. Yang kedua, serat yang berasal dari proses kimia, yaitu serat buatan. Lalu contoh dari serat alam yang pertama serat wol, serat sutra, serat kapas, dan serat rami. Lalu contoh dari serat buatan yaitu serat polister, nilon, dan serat polimer. Sifat dari rayon adalah yang pertama daya serap yang tinggi, yang kedua lembut dan nyaman, yang ketiga mudah dicelup atau diwarnain, yang keempat nyaman digunakan, yang kelima tidak mempunyai gaya elektrostatik yang dapat menyebabkan fiber saling menempel atau sulit dilepaskan, dan yang keenam dapat dicuci tanpa rusak, dan yang ketujuh dapat di dry clean. Keunggulan serat rayon daripada serat kapas yang pertama, serat rayon dapat tersedia setiap saat tanpa tergantung pada musim. Yang kedua, kehalusan serat rayon juga dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang ketiga, panjang dari serat rayon dapat disesuaikan juga sesuai dengan kemauan dari konsumen. Kelemahan serat rayon dibandingkan serat kapas yang pertama, serat rayon itu ketika dalam keadaan lembab mudah berjamur. Yang kedua, pada keadaan basah kekuatannya juga berkurang. Yang ketiga, ketika sudah menjadi kain akan lebih mudah kusut. Kita sudah cerita soal kelebihan dan kekurangan dari rayon viskos nih. Sekarang, kita
kita akan menjelaskan proses pembuatan rayon viskos. Viskos rayon adalah serat benang yang berasal dari pohon yang dapat terurai secara alami. Selain itu, viskos rayon bersifat sejuk, nyaman, warnanya yang lebih cemerlang serta dapat digabungkan dengan bahan mentah tekstil lainnya seperti katun dan polyester. Salah satu kelebihan kain viskos ketika digunakan sebagai material pakaian sehari-hari adalah teksturnya yang lembut dan halus, di mana jenis kain ini memiliki serat organik yang merupakan struktur kain yang menyerupai kapas, sehingga terasa halus dan lembut saat terkena kulit di saat cuaca dingin. Proses awal pembuatan viskos yaitu alkalisasi. Proses alkalisasi adalah proses pembentukan alkali selulosa, yaitu mencampurkan selulosa dalam bentuk pulp dengan larutan NaOH 18% atau step lye. Yang kedua, ada proses pemerasan. Slurry press berfungsi untuk memeras bubble pulp agar dapat memisahkan step lye yang ada dalam alkali selulosa sehingga kandungan alkali menjadi 15,6 hingga 16,0% dan selulosa menjadi 33,3 hingga 33,7%, yang kemudian filter dialirkan kembali ke dalam tangki press lye di mana padatan yang terbentuk adalah alkali selulosa. Nah, selanjutnya aku akan menjelasin apa itu press lye. Press lye adalah kaustik yang keluar dari sisa pemerasan slurry press yang ditampung pada tangki press lye dengan menjaga konsentrasi, level, presentase, dan juga kaustiknya sebesar 18%, serta juga mengatur air dan makeup strong lainnya sebesar 25%. Dan gak hanya itu aja, di press lye juga akan diatur temperaturnya dengan steam sehingga didapatkan temperaturnya sebesar 52 derajat Celcius. Lalu ada pemeraman di mana alkali selulosa yang telah dicabik-cabik di slurry press tadi akan dimasukkan ke dalam maturing drum yang memiliki diameter 3,8 meter dan panjangnya 33 meter dan akan diputar satu kali dengan kecepatan 1,67 menit per putaran. Hal ini dengan posisi yang condong ke depan. Hal ini dilakukan agar alkali selulosa tadi akan maju secara perlahan-lahan ke depan. Nah, lalu ada santasi. Santasi ialah alkali selulosa dari silo dimasukkan ke dalam santator, lalu direaksikan dengan karbon bisulfida selama 45 menit agar dapat menghasilkan selulosa santate. Di dalam santator nanti akan dilakukan pengadukan yang berguna untuk menghomogenkan alkali selulosa dengan karbon bisulfida untuk menghasilkan larutan viskos. Nah, lalu ada pelarutan viskos. Pelarutan viskos ini ialah di mana terjadinya pelarutan dan penghalusan larutan viskos di dalam mesin blender dan dissolver. Larutan viskos ini akan dialirkan kepada mesin dissolver yang berfungsi untuk menghaluskan atau melarutkan sisa-sisa alkali selulosa yang menggumpal. Nah, lalu ada proses penyaringan, deaerasi, dan pematangan yang akan dijelaskan oleh Wilson. Nah, selanjutnya ada proses penyaringan deaerasi dan pematangan. Pada proses penyaringan deaerasi, larutan viskos akan melalui penyaringan di refining room. Pada refining room, penyaringan dilakukan dengan 2 tahap dan dilakukan proses penghilangan udara atau deaerasi sebelum dipompakan ke mesin spinning untuk proses selanjutnya. Pada tahap pertama, larutan viskos akan melewati mesin saringan yang mempunyai ukuran lubang saring sebesar 25 mikrometer, di mana filtran hasil penyaringan akan dimasukkan ke tangki perantara. Nah, tangki perantara ini berfungsi untuk menampung filtrat sebelum melalui tahap selanjutnya. Pada tahap kedua, filtrat yang ada pada tangki perantara akan dikirim untuk melakukan penyaringan yang kedua kalinya. Alat saring pada tahap kedua ini mempunyai ukuran lubang saring sebesar 15 mikrometer yang kemudian filtratnya akan ditampung di tangki perantara kedua. Setelah melakukan penyaringan tahap kedua, hasil pada tangki perantara kedua akan dipompakan ke flash deaerator untuk divakumkan, sehingga gelembung udara yang ada dalam viskos dapat terhisap dan dihilangkan. Untuk reject viskos dari proses penyaringan
akan ditampung pada reject tank dan disaring secara khusus dengan filter press. Lalu, dikembalikan ke mixing tank untuk dicampur dengan viskos yang baru. Viskos dipompa ke flash deaerator dan hasil viskos yang sudah bebas udara akan ditampung di ripening room yang kemudian akan melalui proses akhir yaitu proses pematangan. Viskos yang telah bersih, bebas particulate matter, bebas udara disimpan di ripening room dalam spinning tank dengan tujuan untuk mematangkan viskos agar siap diregenerasi sehingga serat yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Nah, begitulah proses-proses pada pembuatan rayon viskos. Sebagai tambahan, viskos adalah jenis kain yang terbuat dari serat semi-sintesis, karena bahan serat yang digunakan untuk membuat bahan viskos tidak benar-benar berasal dari bahan buatan atau murni sintesis. Melainkan, bahan-bahan tersebut berasal dari bahan alami, yaitu hasil regenerasi selulosa yang berasal dari pulp. What does perfect even mean? Is there